Hai, jumpa lagi dengan saya Enggan Nursanti di podcast terbaru saya TextGo by Enko Enggan Taneka dan Penggestu. Ini adalah podcast perdana dan podcast ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang perpajakan terutama kepada kaum muda di Indonesia. Semoga podcast ini bisa menjadi rujukan anak-anak muda untuk memahami pajak lebih dalam. Hari ini sangat spesial, kita kedatangan tamu yang spesial. Semua orang Surabaya pasti mengetahui satu toko yang terletak di Jalan Tunjungan, yaitu Toko Gading Murni. Dan hari ini owner dari Toko Gading Murni tersebut, sebuah toko yang sangat legend, ada bersama-sama dengan kita untuk membagikan ilmunya. Beliau tidak pernah pelit membagikan pengalaman-pengalamannya. Nah, selamat datang Pak Arwan Sunardi. Terima kasih, Bu Enggan. Ya, beliau ini adalah generasi kedua Pak Arwan ya, betul ya? Ketiga, Bu. Ketiga ya? Wow, ketiga. Sudah generasi ketiga. Nah, Toko Gading Murni ini seperti kita ketahui bersama, sepertinya berdirinya sudah cukup lama, yaitu lebih dari 70 tahun. Benar Pak Arwan ya? Tepatnya itu 78. Wow, 78. Nah, sekarang ini kita lagi mau menginjak ke generasi keempat. Nah, itu. Dan otomatis ya banyaklah pekerjaan yang harus saya lakukan. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast kami Pak Arwan. Pak Arwan akan membagikan kiat-kiatnya kepada anak-anak muda. Bagaimana memulai sebuah usaha, bagaimana membangun family business. Nah, bagaimana Pak Arwan? Menurut Pak Arwan, apa yang harus diketahui oleh anak-anak muda ketika memulai perjalanan membangun bisnisnya, membangun karirnya, sesuai dengan pengalaman Pak Arwan? Ya. Sebetulnya kalau untuk saran buat anak-anak muda itu sih, kalau saya bilang sekarang ini mereka itu sangat-sangat kreatif. Kadang-kadang kita yang dulunya, yang seperti zaman-zaman yang lalu itu, sama zaman sekarang ini sudah jauh beda. Jadi kalau dibilangkan kedapatan dalam hal perbisnis, dalam hal berdagang atau apapun juga, mereka jauh lebih cepat daripada kita. Kenapa? Karena mereka sudah ditunjang sama fasilitas. Ya, dari mereka ditunjang juga dengan adanya kemajuan teknologi. Kalau zaman saya dulu waktu saya muda-muda itu rasanya mau dagang itu susah gitu ya. Kalau kita nggak betul-betul di bidangnya gitu itu nggak bisa. Jadi harus pelajari mulai dari bawah, harus mempelajari dari orang tua punya bisnis kalau kita mau nerusin ya. Tapi kalau berdiri sendiri berarti pada waktu itu peluangnya juga cukup banyak, tapi tinggal berani nggak kita. Karena semuanya itu pada waktu saya muda dulu dengan sekarang jauh beda. Karena kalau pada waktu dulu kita minta petunjuk melihat dunia luar itu susah. Tapi kalau anak muda sekarang mereka lebih advance ya, lebih cepat karena ditunjang oleh fasilitas tadi itu. Jadi kalau menurut saya sih, tapi ini ya, ada bedanya sih. Kalau zaman sekarang ini kompetitifnya lebih tajam dibandingkan dengan zaman-zaman kita dulu. Sebab kalau zaman yang sekarang ini, kalau saya lihat itu cepat sekali orang melihat data-data itu dari dari internet, dari kondisi yang ada di luar, segala macam, cari barang mudah, yaitu harga bersaing, segala macam, ya tinggal mereka sendiri bagaimana berkreasi lah ke depannya itu. Ya ini tantangan lah buat anak muda, Bu Enggan itu. Betul Pak. Sekarang itu anak-anak muda itu bikin usaha kreatif dan startup itu memang keren-keren Pak. Oh, sangat keren. Sampai kalau saya lihat itu cepat dan juga cepat Bu. Ya. Dan kreativitasnya itu bagus-bagus. Betul.
Kira-kira tips apa Pak yang bisa Bapak sharingkan buat anak-anak muda yang baru memulai usaha ini, bagaimana supaya mereka tetap going concern-nya tetap ada, kemudian tetap berada di dalam ya growing up gitu Pak. Ya, sebetulnya kalau mereka startup ya, jadi kan juga ada yang jatuh bangun ya Bu, banyak. Ya. Jadi startup itu tidak semuanya itu konsisten, karena mereka itu sangat terbatas di dalam waktu ya, waktunya apa, ininya apa itu berbeda-beda. Tapi kalau sudah startupnya jadi, ya mereka harus mempersiapkan lebih lebih luas lagi. Jadi kalau anak-anak muda itu saya harapkan juga mereka kalau sudah startupnya jadi, terus growingnya juga cukup bagus, sampai nanti membesarnya itu juga sangat bagus. Nah mereka sudah harus mempersiapkan semua, termasuk juga administrasi, termasuk juga dengan finansial, termasuk juga perpajakan satu-satunya, dan juga apa yang mereka nanti ke depan. Jadi jangan sampai nanti mereka sudah berjalan, tahu-tahu kena satu aja masalah, akhirnya gara-gara itu. Nah, kan banyak juga masalahnya itu macam-macam. Karena masalah kongsi dengan teman, ya. Mereka tidak di backup dengan betul-betul surat yang bagaimana gitu ya. Terus kadang-kadang juga ada masalah juga dengan kondisi, ya, kondisi keadaan atau apa segala macam. Dan juga bisa juga dengan mungkin nanti dengan adanya perpajakan dan juga nantinya juga ada juga permodalan. Nah, siapa nanti yang menjadi apa. Tapi kalau dari awal-awal semua sih fine-fine aja sih. Tapi begitu sudah kelihatan ada untung, sudah mulai ada ini apa segala macam. Nah, inilah yang saya harapkan orang-orang yang startup ini bisa langgeng sampai mereka membesarkan. Makanya harus ditata dengan rapi lah begitu. Betul Pak. Jadi menurut Pak Arwan berarti yang terpenting adalah persiapan ya Pak. Termasuk persiapan memahami perpajakan itu penting juga loh Pak. Sangat-sangat penting. Jadi tapi gini Bu Enggan, kondisi di Indonesia ini kalau kita ngomong perpajakan tuh kayak momok. Terus aja, apa sih momok itu? Ya kalau saya bilang itu sesuatu hal yang masalahnya itu bukan apa ya. Memang perpajakan pada waktu awal-awal itu tidak sama mereka itu tidak dihiraukan. Karena mereka kan belum tahu akan menjadi apa perusahaan itu. Betul. Ya toh, jadi mereka masih mengabaikan lah. Tetapi mereka bukan harusnya mengabaikan, tapi mereka juga harus tahu bahwa justru dari awal ini perpajakannya harus ditata. Ya. Karena kalau nggak ditata, ya nantinya pun juga mereka akan kena gitu loh. Nah kalau sudah kena, mereka tidak mengerti dan itu menjadikan satu kayak hantu buat usaha untuk mengembangkan usaha lebih lanjut. Ya. Padahal sebetulnya kalau perpajakan itu kan kalau kita bisa mengerti satu-satu disusun dari awal, sebetulnya rule-nya kalau saya lihat kan sudah jelas. Ya atau apa segala macam, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini, lakukan ini. Tapi kadang-kadang kita startup ini selalu mengabaikan unsur itu. Yang dianggap bagaimana meramaikan usahanya itu lebih penting, bagaimana mengelola supaya usaha ini langgeng sampai akhir, bagaimana marketingnya, bagaimana kondisinya, itu mereka lebih konsentrasi ke situ. Ya, betul. Giliran masuk ke perpajakan, semua pada bingung. Betul Pak. Padahal pemerintah sendiri juga sebetulnya untuk startup itu sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang cukup bagus Pak. Di antaranya ya tahun 2018 itu merubah tarif UMKM Pak. Ya, dari 1% menjadi 0,5%. Dan tahun 2022 itu malah nambahin Pak fasilitas untuk pemula atau kalau enggak mau disebut pemula ya UMKM juga yang sudah established ya. Kalau omsetnya sampai dengan 500 itu Pak pajaknya 0 loh Pak. Ini fasilitas perpajakan ini mungkin juga bisa membantu. Ataukah mungkin menurut Pak Arwan ada masalah lain selain daripada perpajakan ini yang membuat UMKM itu
ya seperti Pak Arwan katakan tadi bisa jatuh bangun dan Ya. tidak stabil itu Pak. Jadi gini Bu Enggan, jadi kalau saya lihat ya, kalau pemerintah sudah menyiapkan semua rule-nya seperti itu, sekarang ini bagaimana mengimplementasikan itu kepada mereka. Problemnya itu saya lihat di sini adalah orang tuh menganggap pajak itu hantu. Ya. Ya. Ya, karena ketidakmengertian ya, Pak. Ya. karena mereka tidak mengerti. Betul. Nah, orang pajak juga harus menyadari Ya. bahwa mereka ini harus rajin-rajin, harus sabar. Mereka harus selalu implementasi ke mereka. Ya. Bagaimana dengan cara sering adakan seminar kayak nggak usah ngecas lah gimana caranya gimana ya. Jadi mereka ngadakan pendekatan. Dan pendekatan itu mereka mengajarkan kepada para pemain startup. Ya toh, bukan dipanggil ke kantor pajak gitu, bukan. Ya. Kalau mereka dipanggil kantor pajak sudah langsung membentengi diri. Betul. Ya Betul, toh? Tapi Pak. kalau orang pajak mendatangi, tapi mendatangi bukan untuk pemeriksaan ya. Ya. Tapi mendatangi, ayo ngobrol-ngobrol. Ya karena kamu punya usaha ini sudah mulai besar. Ya toh? Jadi mereka dibina. Betul. Nah, pembinaan ini bukan berarti untuk negatifnya, bukan ya. Ya. Tapi ini adalah pembinaan supaya anak-anak muda ini dapat seolah-olah bahwa pajak itu adalah teman. Ya. Nah, gitu loh. Bukan sebagai ini apa kayak musuh yang harus dihindari Ya. gitu loh. That's the point. Jadi harus pemerintah memang harus ekstra lah dalam hal ini kalau menurut saya ya. Ya. Jadi mereka itu membina anak-anak muda-muda ini supaya betul-betul sebagai teman, masuk sebagai teman, bukan memeriksa. Sekali lagi ya, bukan memeriksa. Kalau memeriksa itu pasti mereka membentengi diri, kalau bisa perlu ya dibubarin aja, ganti lagi gitu. Ya. Tapi kalau sebagai teman justru memberi masukan supaya growing-nya tetap besar dan caranya seperti gini, menata bukunya seperti gini, menata laporannya seperti gini. Karena sudah jelas toh, kalau kita lihat PPN-nya berapa, 11 atau 12%, ya toh, PPh-nya berapa, kamu tiap bulan store berapa, ini berapa, dari masukan berapa, kan semua jelas semua. Ya. Nah, kalau ini sudah jelas, ya orang pajak harus bilang, kamu saya jamin kalau ini semua sudah jelas, ya enggak ada lagi namanya mau diperiksa kayak atau mau diapain itu sudah nggak usah ditakutin lagi, karena semuanya sudah open. Ya, betul. Gitu. Jadi dalam hal ini kalau sampai orang pajak ini tidak bisa masuk ke dalam mereka ini, nantinya begitu mereka menjadi besar lagi, mereka tetap menganggap pajak ini adalah yang negatif terus. Gitu. Jadi tidak ada positifnya. Orang pajak ini tidak bisa menjadi teman akhirnya gitu loh. Jadi tapi sekali lagi ya, teman bukan berarti yang negatif ya. Betul, teman sebagai betul. positif memang membina, meluruskan yang kurang lurus atau apa segala macam. Nah itu. Ya, that's the point. Dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri harus juga memahami hal ini dan melakukan banyak sekali perubahan. Harus punya extra miles juga untuk membina para UMKM ataupun para startup dan terutama anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini mereka adalah penerus bangsa, di mana mereka itu ya nantinya yang menjadi taxpayer bukan kita ini Pak, karena betul. kita ini mungkin sudah bukan sudah orang produktif lagi pensiun, ya. Tapi yang meneruskan adalah generasi muda. Itu sebabnya ada podcast TaxGo ini Pak. Saya pengen sekali anak-anak muda itu bisa memahami pajak dengan baik dan menjadikan pajak itu sebagai teman Ya. yang menyenangkan, yang Betul. bisa membantu mereka growing. Nah, ini berarti harus ada peran daripada Direktorat Jenderal Pajak sendiri ya Pak, sebagai eksekutor di lapangan ya. Harusnya ada sering penyuluhan, apalagi kalau ada kemudahan-kemudahan ya. Seperti contoh ya, di negara tetangga kita ya. Ya. Di negara tetangga kita itu mereka itu sudah wajib tahu untuk semua warga negaranya. Bahwa mereka itu cuma bayar sekian dan memberikan laporannya. Kalau saya lihat juga pengisian formulir di mereka itu easy, sangat mudah. Ya. Nggak terlalu sampai jelimet gitu enggak ya. Apalagi untuk para pemula itu, mereka kalau dikasih form yang agak kayak orang ilmunya orang accounting gitu ya, mereka nggak mungkin mampu lah. Ya, Tapi betul.
bahasanya yang di situ itu cuma mungkin penghasilanmu berapa, pengeluaranmu berapa, ini ya berapa, terus apa segala macam. Itu aja pertama kali untuk anak-anak startup itu, supaya mereka itu ngisinya itu paling tidak cuma 10 pertanyaan gitu, selesai, submit, selesai sudah. Nanti orang pajak yang akan mengelola sendiri. Harusnya kan begitu. Tapi kalau mereka disuruh mengelola dari 10 itu menjadi 20, menjadi 30, apa yang harus diisi, lama-lama mereka bingung. Dalam tengah-tengah perjalanan sudah nggak ngerti. Ini pasti putus sudah, ini nggak ngerti. Ini relationnya, ini relatinya kemana. Saya pernah kok ngisi SPT. Ya, bingung saya terus terang pada waktu itu. Nah, ini karena saya sudah punya perusahaan, saya sudah hire orang yang bagian pajak, ya dia aja yang urus isi. Apa yang isi semua. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan seperti Bapak, Pak. Nah, makanya itu. Jadi kalau saya bilang seharusnya formulirnya itu yang gampang. Ya. Jadi penghasilanmu berapa tiap hari, ya. Pengeluaranmu apa, ya toh. Terus kamu itu bayar apa hari ini pengeluaran, ya toh. Nah, ini apa? Nah, 1 bulan ini laporanmu mana yang gampang. Dan ini gampang, anak SMP mungkin ya bisa ngisi lah kalau cuma gitu-gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Setelah itu nanti orang pajak lah yang akan mengelola sendiri. Nah, setelah itu kalau dia sudah meningkat lagi, dia cari lagi step berikutnya. Betul. Step berikutnya. Jadi mereka menganggap bahwa pajak itu teman. Betul. Ini Gitu. penting sekali karena memang untuk saat ini ya UMKM atau Anda yang baru mau memulai usaha atau startup itu masih mendapatkan fasilitas pemerintah, yaitu kemudahan untuk hanya menghitung simple 0,5% dari omset. Betul. Nah, betul, 0,5% dari omset. Tapi untuk Anda yang startup yang sebelum 2018 atau UMKM sebelum 2018 harus diingat bahwa sampai dengan 31 Desember 2025 ini fasilitas itu terakhir. 1 Januari 2026 Anda harus menggunakan pembukuan, di mana pembukuan ini yang akan mendrive laporan perpajakan para UMKM berikutnya. Nah, penting sekali untuk mengerti, penting sekali untuk memahami, tetapi yang lebih penting lagi yaitu dari pihak pemerintah untuk memberikan kemudahan administrasi kepada pelaku UMKM. Supaya mereka tidak terlalu ribet untuk mengisi ini dan itu seperti yang Pak Arwan tadi sampaikan, sehingga mereka akhirnya ruwet sendiri dan akhirnya yang saya takutkan itu cuma satu, Pak. Ketika mereka salah mengisi, di kemudian hari mereka mendapatkan sanksi administrasi. Nah, itulah makanya saya tadi bilang itu. Ya, namanya kan kita tahu ya, kalau itu orang startup atau UMKM apa, kesalahan yang dibikin itu sudah lumrah lah. Ya toh. Ya, sanksi administrasi itu kalau bagi mereka itu ya anulah dipermudah lah, maksudnya begitulah. Yang penting itu kan mereka mau membayar pajak. Mereka tuh mau kok. Kalau saya tanya sama semua orang itu, kamu bayar pajak mau? Tapi jangan mereka menganggap bahwa mau itu tapi nanti aku tambah dicari-cari. Nah, kalau dicari-cari lagi terus lama-lama ya males. Gitu. Betul. Alasannya kenapa dulu kok enggak laporan yang ini? Kenapa dulu enggak laporan yang ini? Dulu diambil-ambil terus dulu. Nah, kalau sudah dulu kena denda yang dulu. Nah, lama-lama orang ya daripada ngaku ya lebih benda lah, sudah biarin aja. Nah, ini program pemerintah ya gini-gini terus gitu loh. Betul. Tapi kalau memangnya ada penyuluhan, ada pembimbingan atau segala macam, mungkin dari orang pajak bilang, ya sudahlah kalau dulu sudah ini lewat ya sudah. Tapi yang baru ini tolong ya, ini caranya seperti ini, diajarin lagi apa segala macam. Toh semua ya uang tidak kemana-mana, uang kan ke negara. Betul. Jadi ya saya rasa mereka itu kalau pajak sebagai teman itu bukan sebagai momok lagi ya, bukan sebagai hantu. Mereka tuh bisa untuk open sama mereka terus apa segala macam itu. Dan kalau sudah selesai ngisi SPT apa segala macam dinyatakan oke, SPT Anda clear gitu ya. Jadi bukan nanti clear itu nanti diurek-urek lagi, kecuali kalau ada temuan saya nggak tahu ya. Tapi kalau sudah memang clear, ya clear. Jadi orang ini yang sebagai wajib pajak itu punya kepastian. Mereka punya kepastian bahwa betul, clear sudah. Jadi mereka bisa kerja lagi gitu loh. Masalahnya Indonesia itu memakai sistem self-assessment, Pak. Artinya pajak itu kita yang menghitung sendiri, kita yang membayar sendiri,
Dan ini yang seringkali di lapangan tuh menimbulkan apa ya, dispute antara fiskus dengan wajib pajak. Nah, UMKM kalau salah mengisi itu nanti akan menimbulkan dispute, Pak. Ya, memang makanya saya bilang gini loh, Bu. Ini nih Indonesia itu berapa? 200 juta jiwa. Ya. Dari mereka semua itu kan juga orang perpajakan pun juga bisa mengerti lah bagaimana mereka menghandle segitu banyak manusia yang ada ya di Indonesia ya. Otomatis lah kalau ada kesalahan-kesalahan dikit-dikit gitu itu wajar. Ya. Kita mana bisa mendidik 200 juta jiwa itu semuanya harus mengerti soal ini. Ya. Tapi yang jelas itu maksud saya untuk kita bicara soal startup dan UMKM atau apa segala macam ini. Mereka itu dibimbing, harus tetap dibimbing. Itu enggak boleh enggak dibimbing. Mau bosan atau enggak, itu tetap pemerintah itu harus membimbing. Sehingga mereka punya suatu image bahwa pada waktu mereka dari awal sudah dibimbing pajak dengan baik, kedepannya itu mereka itu akan enggak takut lagi dengan pajak. Betul. Gitu loh. Betul. Tapi kalau mereka tidak dibimbing dengan baik, justru pada waktu pembimbingan dicari-cari yang lain. Ya kita tidak bisa ngomong. Self assessment itu memang betul. Di mana-mana di Singapura, di mana-mana pun juga semua disuruh ngisi secara jujur, ya apa segala macam. Tapi ya mereka melihat lah. Kalau memang ini dilihat, makanya saya bilang kalau ada penemuan ya apa boleh buat. Tapi kalau nggak ada penemuan atau apa segala macam, jangan dicari. Ya jangan dicari-cari gitu loh. Jadi ya istilahnya gimana ya. Jadi biarin orang itu bekerja, yang penting dia rajin membayar pajak dan dia benar sudah ngasih laporan. Nah, nanti kalau ada penemuan ya baru kita tanya lah sama mereka, ini gimana kok kami menemukan begini. Ya toh, ya sebagai teman lah kita bilang, ayo dibenerin yuk. Gimana caranya? Jadi bukan langsung kamu gini ya, sudah ya. Berarti kamu ini pengeluarannya ke sini, ini pemasukan sini, saya anggap ini semua adalah pemasukan. Loh Pak, ini adalah titipan orang apa segala macam. Wah, saya nggak mau tahu itu dianggap semua penghasilan, misalnya gitu ya. Iya. Nah, terus gitu kita ini mau ngomong apa kalau sudah di skakmat gitu. Ya, nah, memang itu loh. Jadi itu untuk khususnya UMKM sama startup itu mereka itu harusnya lebih banyak dibina lah. Betul. Kalau menurut saya gitu. Betul. Karena kadang-kadang memang banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh para pelaku usaha, terutama startup dan UMKM ini. Kalau perusahaan-perusahaan besar, PT dan sebagainya, mereka bisa hire orang ya. Untuk memberikan masukan tentang hak dan kewajiban. Tetapi UMKM dan startup ini perlu dibina memang, dan itu tugasnya DJP untuk membina. Betul Pak ya. Nah, menurut Bapak ini anak-anak muda Pak, anak-anak muda itu yang saya tadi katakan, mereka harus paham pajak karena the next generation itu ya mereka pembayar pajaknya bukan kita. Menurut Bapak itu bagaimana membangkitkan anak-anak muda itu untuk bisa mengerti pajak dan kemudian untuk bisa menyadari bahwa pajak itu memang penting untuk kelangsungan negara. Tetapi saya juga mau bertanya yang lain Pak, bahwa UMKM atau startup itu jika mereka sudah memahami pajak, tetapi masih mereka belum bisa bangkit Pak, atau kalau tidak jatuh bangun. Itu kira-kira menurut Bapak selama menjadi pebisnis dan melihat di lapangan tuh kira-kira ada masalah lain Pak selain daripada pajak Pak? Misalnya pajak ini kan sudah memberikan fasilitas ini dan mereka sudah mengerti dan mereka sudah paham, dan tapi ternyata mereka nggak bisa bangkit juga Pak. Ya, jadi itu memang banyak faktor ya, namanya UMKM atau startup. Kondisi tertentu mereka bisa salah baca dalam kondisi perekonomian, atau kondisi geografis, atau estimasi salah dalam hal memulai bisnis. Misalnya contoh, ternyata yang awalnya dianggap gampang, ternyata menjadi susah. Misal ini contoh, saya mau menjadi pengepul ikan, ya pengepul ikan misalnya ya. Nah, pengepul ikan itu awal mulanya dianggap pantai yang di sini ini bagus.
Tapi kan namanya cuaca berubah apa segala macam. Ternyata begitu dia masuk ke dalam bisnis itu di tempat itu, tahu-tahu ikannya berkurang. Ya, dia terlanjur sudah meminjam modal dari bank atau apa segala macam. Ya, sehingga itu membuat dia nggak berhasil. Betul. Atau mungkin cost-nya ternyata medannya cukup berat atau apa, banyak hal macam. Itu bisa aja salah dari awal salah itu. Tapi ada yang memang benar ini semua berjalan. Nah, kita ngomong sekarang untuk mereka-mereka yang salah ini tadi. Ya toh? Kalau yang benar pastinya ya saya himbau mereka kalau sudah benar dan berkembang usahanya, ya taatilah membayar pajak. Karena mau tidak mau nanti perusahaannya menjadi besar, itu pajaknya juga ikut terus. Betul. Dan dia lebih rapi. Betul. Karena apa? Dia sudah punya bimbingan ya toh, dan juga anggap pajak itu adalah teman yang mana sebetulnya pajak itu kan masih bisa masuk keluar dipotongkan atau apa segala macam kan. Kalau kita yang mengerti itu kan tidak terlalu seperti momok atau apa gitu ya, tapi kan bisa diperhitungkan semua. Betul. Tapi bagi mereka yang gagal tadi itu, nah otomatis kan udah nggak bisa juga, usahanya kolaps, pajaknya juga kolaps, semua kolaps. Pinjamannya? Nah pinjamannya juga nggak bisa bayar, ya toh. Nah kalau sudah nggak bisa bayar gitu, lah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya jangan pajak begitu tahu itu memang kolaps, pajak nyeceri dia terus. Karena yang kemarin-kemarin. Jadi wah ini nggak bisa, kamu tetap harus bayar apa segala macam, itu sesuai aturan pemerintah begini. Nah itu akan menjadi dia lebih tertekan lagi, ya toh, dia lebih tertekan lagi. Nah tapi kalau memang bisa dari pemerintah, orang ini memang betul-betul kolaps atau apa segala macam, ya ada apa-apa. Selama orang pajak mengetahui bahwa memang dia kolaps, nah pajak juga harus membantu meringankan. Betul. Meringankan, ya sudah ini dianggap kamu bikin laporan kamu rugi apa. Toh nilainya kan baru kecil loh mereka sebetulnya kalau dibandingkan dengan pengusaha yang lain. Tapi mereka itu bisa merasakan bahwa saya sama perpajakan itu bukan momok lagi. Tapi justru orang pajak itu banyak membantu kita pada waktu kita di bawah. Mereka membimbing supaya nanti mereka setelah dari bawah ini mereka akan pelan-pelan membesar di atas. Nah itu. Nah pada waktu mereka membesar di atas, nah mereka sudah tahu bahwa dealing pajak itu bagaimana gitu. Pak, menurut Bapak, menurut pengalaman Bapak ya, Bapak kan juga banyak juga bersinggungan dengan para pelaku UMKM dan mungkin juga startup ya. Sebagai Bapak kan punya usaha yang ya cukup bagus lah ya. Kalau misalnya ada nggak cerita-cerita dari mereka, pengalaman-pengalaman kalau misalnya mereka pengen bangkit tetapi checking ya kan, kalau mau pakai uang bank itu biasanya ada checking BI ya Pak ya, BI checking ya. Nah. Ini kalau soal ini saya ngalamin Bu Enggan. Jadi gini, kita itu sering mau kerjasama kayak seperti sama KUR dengan bank gitu ya. Ada namanya kredit usaha apa KUR ya, KUR gitu KUR. Nah itu awal mulanya itu seolah-olah bahwa KUR itu yang di bawah 100 juta. Kalau nggak salah itu ya. Itu mereka itu sebetulnya itu dipermudah. Ya toh. Tetapi dari pihak bank ini terkunci sama aturan, setiap kali kamu mau ngasih pinjaman, itu harus cek ke BI checking. Berapapun nilainya. Nah, ini kalau kita lihat para UMKM, ya namanya orang baru start begini apa segala macam. Tahu-tahu ada misalnya saya sama Bu Enggan kongsian bikin gitu ya. Ternyata saya ini kena BI checking dulunya, ya toh. Nah Bu Enggan ini mungkin bersih, ya toh. Tapi karena saya kena BI checking, KUR itu nggak jadi cair, gitu. Jadi terus apa gunanya ada KUR? Padahal itu uang cuma 100 juta. Yang dari program pemerintah. Nah, jadi kalau saya lihat apapun yang diomongkan sama pemerintah untuk mensupport UMKM apa segala macam, itu kalau saya lihat itu masih ada sedikit benturan di dalam kondisi yang
diaturkan, distandarkan oleh perbankan. Ya. Pemerintah maunya kan memberikan, tapi ternyata perbankan kena larangan Ya. dari OJK atau apa segala macam. Eksekusinya. Nah, eksekusinya ini tidak sama di lapangan. Jadi KUR itu tidak masuk lagi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Ya. Tetapi oleh pihak perbankan akhirnya dipaksa oleh pemerintah, kamu harus menjalankan KUR. Akhirnya orang perbankan ini akan berusaha mencari, ayo yang sapa partnernya yang bisa menjadi KUR. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi tapi yang aman, maksudnya begitu. Ya, Ya toh? oke. Jadi seolah-olah udah kamu bikin usaha lagi lah. Ya toh? Supaya apa? Supaya ini bisa Cair. KUR ini bisa tersalurkan. Ya. Siapa tahu dengan usaha barumu ini kamu lebih berkembang lagi. Ya. Baik sih, memang ada. Kalau memang orang yang mau begitu baik. Tapi sasaran kita yang ke orang bawah-bawah ini, apakah mengena? Enggak. Akhirnya balik lagi ke bisnis lagi. Nah itu. Jadi kalau saya lihat sih orang-orang yang dari bawah-bawah ini, kalau sudah sekali kena, misalnya kena BI checking, kredit apa saja, kesian Bu. Mungkin Jadi, mereka akhirnya cari alternatif ya Pak ya? Ya pinjam, inilah pinjol atau apa gitu, itu. yang serem-serem itu Ya. tadi. Karena dari perbankan mereka sudah nggak bisa Ya. gitu loh. Ini yang Itu loh. mungkin di awal pemerintahan Pak Prabowo kan ada Pak itu pembebasan kredit UMKM ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jalan keluar ya bagi para UMKM dan bagi para startup juga berhati-hatilah untuk berjalan, dan yang penting itu jangan sampai di belakang kena masalah. Yang salah satu masalahnya itu ya masalah pajak. Masalah pajak itu sebetulnya bisa dihindari sih Pak. Kalau dengan memahami dengan benar itu, masalah pajak itu adalah masalah yang bisa dihindari. Kalau tadi yang Bapak sampaikan mengenai masalah di luar dari kemampuan kita, masalah geografis, tiba-tiba masalah alam, masalah apa, itu kan masalah di luar force major ya, di luar kemampuan kita ya. Tapi sebetulnya kalau masalah pajak itu bukan masalah yang di luar kemampuan kita, sepanjang kita mau belajar. Nah, maka tadi bilang penyuluhan dari orang perpajakan ini sangat diharapkan sih sebetulnya. Tapi ya nggak boleh bosan-bosan Bu. Jadi ya orang pajak harus memang turun ke bawah ya. Ya. Jadi dia tidak hanya duduk memanggili orang datang atau apa, tapi dia harus mengecek juga. Makanya kalau kita di perusahaan kan kadang-kadang ada toh, setiap AR tuh datang ke perusahaan yang mereka pegang untuk mengetahui kondisi, itu bagus sih. Jadi dia bisa lihat apanya segala macam. Nah, jadi kalau menurut saya sih pajak sih sebetulnya sih bukan sesuatu yang apa ya, yang seperti momok yang saya bilang tadi itu. Tapi harusnya ya kita mempelajari lah. Pajak itu sebetulnya kalau kita pelajari dengan baik, ya semua pasti ada jalannya, pasti ada rumusannya, ada ininya. Ya mungkin itu adalah salah satu yang menjadi satu kendala ya dari yang kita bincang-bincangkan ini. Ya. Gitu. Baik Pak, kita kembali ke bisnisnya Bapak ya. Bapak ini kan membangun sebuah bisnis keluarga Pak. Bagaimana, ini juga perlu saya menanyakan karena mungkin ini akan menjadi sebuah knowledge baru ya bagi anak-anak muda yang mungkin akan menerima tongkat estafet. Nah, yang tadi kan kita ngomong UMKM Pak. Nah, yang kali ini kita bicara mengenai anak-anak muda yang akan menerima tongkat estafet mungkin dari keluarganya, dari bisnis keluarganya. Nah, saya mau menanyakan kepada Pak Arwan bagaimana kiat-kiatnya ketika Pak Arwan pertama kali, tips-tipsnya Pak ya, ketika pertama kali menerima tongkat estafet itu dari keluarga, kemudian bagaimana Bapak itu bisa mempertahankan sampai hari ini, karena nggak gampang loh Pak mempertahankan bisnis keluarga itu Pak.
Kita melihat banyak sekali sudah generasi keberapa gitu bisnisnya hilang, udah diganti yang lain karena anak-anak, ya itu tadi, karena idenya anak-anak muda itu wah luar biasa, sehingga mereka kadang-kadang menganggap idenya orang tua ini kolot. Jadi bisa saja Pak, bisnis Bapak bisa diganti loh Pak. Bisnisnya orang tua itu bisa berganti haluan karena idenya nggak sama. Tapi kita boleh melihat ya, PT Gading Murni ini atau toko Gading Murni bisa dikunjungi ya di Jalan Tunjungan. Itu sampai hari ini sudah berdiri 70 tahun lebih, itu dengan tidak mengubah bisnis, tetapi lebih lagi mengembangkan bisnis yang sudah ada. Lah ini tipsnya yang harus kita dengarkan dari generasi ketiga ya Pak. Bapak saya generasi ketiga ya, betul. Dari generasi ketiga supaya bisnis itu tetap bisa establish. Mari Pak. Jadi gini, kalau saya boleh cerita, kebetulan saya kan juga sebagai dosen praktisi ya, di salah satu universitas di Surabaya. Ya, jadi saya membidangi juga membantu mereka dalam family business. Ya, jadi universitas itu ada di daerah barat sih, kalau lebih tepatnya Universitas Ciputra lah. Jadi saya sudah di sana bergabung tuh hampir 8 tahun. Ya, jadi kita banyak sekali, saya juga banyak membagi tips-tips kepada mahasiswa-mahasiswi, yaitu bagaimana mereka harus mempertahankan bisnis keluarga. Kalau bicara soal di Gading Murni sendiri, sebetulnya pada waktu peralihan, jadi saya itu bekerjanya itu sejak saya lulus dari sekolah, itu naluri bisnis saya itu sudah ada sebetulnya. Dan pada waktu itu saya sering kali untuk ngikutin orang tua ke kantor apa segala macam. Ya zaman-zaman pada waktu itu ya zaman-zaman yang masih ini ya, masih tahun 80-an. Gak ada handphone, gak ada apa. Gak asik sendiri. Masih orang bilang, kalau kamu jam 8 nggak ada di kantor, telepon pertama jam 8 tuh kamu nggak ada di tempat, ya toh, berarti bisnismu hilang 1 hari. Nah itu orang tua selalu bilang gitu. Jadi kita kalau bisa sebelum toko buka kita harus standby di meja, karena telepon itu sangat pengaruh untuk menerima order. Pada waktu itu nggak ada handphone. Nah dalam hal perjalanannya, apalagi kita kan alat-alat tulis itu kan banyak kena turbulence ya. Iya Pak. Nah, turbulence itu yang kita lihat adalah bahwa ada penggerusan produk yang mana diambil alih oleh komputer. Betul. Ya, jadi kalau kita ngomong seperti itu, jadi akhirnya kita mau tidak mau, saya pada waktu itu membawa perusahaan ini juga sesuai dengan alur yang ada. Jadi saya juga mengalir, mengikuti perkembangan ya Pak. Zaman. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus berjalan. Jadi bagaimanapun juga, karena untuk apa? Untuk supaya kita bisa eksis tetap ada di dalam dunia bisnis. Kalau nggak gitu kita sudah ditinggal sama mereka. Dan ternyata benar bahwa dalam semua bisnis itu kalau sudah masuk ke zaman berganti zaman, itu selalu ada aja perkembangan yang memang kadang-kadang kita tidak tahu, orang lain lebih tahu. Dan kita harus fight terus itu di situ. Makanya saya dalam hal ini untuk menjaga perusahaan itu saya selalu meng-hire anak-anak muda juga. Dan juga saya juga dibantu juga dari beberapa sumber-sumber yang ada, dan selalu kita lihat perkembangan zamannya kemana, kita ngikutin. Jadi apa yang laku di pasaran, Nah perkara jatuh bangun itu sudah wajar. Setiap kali kita pengusaha nggak ada yang sukses terus juga nggak ada. Ya apalagi generasi saya itu, kalau saya tuh masuk baby boomers ya, tahun 62 betul, ya. Betul, baby boomers. Nah itu gejolaknya itu dari sekarang ke generasi Z ini, ini sudah kayak roller coaster itu ya. Kena peristiwa COVID, kena apa segala macam. Nah, dan ditambah lagi sekarang saya ini mau ke generasi keempat. Jadi mau tidak mau itu caranya gimana supaya kita tetap bertahan? Ya kita harus tetap memberikan peluang kepada generasi keempat ini. Kita harus ada tempat buat mereka. Jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan tempat.
Jadi kalau menurut saya kesuksesan sebuah suksesi bisa turun itu adalah ditentukan oleh generasi yang sebelumnya. Kalau generasi yang sebelumnya ini tidak menyiapkan, otomatis generasi penerusnya itu tidak akan bisa apa-apa. Tapi kalau jadi kehancuran itu kan orang bilang generasi pertama membangun, ya. Generasi kedua itu menjaga. Generasi ketiga mitosnya itu menghancurkan. Ya, nah kalau saya bilang kalau generasi ketiga menghancurkan itu adalah kesalahan dari generasi kedua. Kalau generasi keempatnya menghancurkan itu berarti kesalahan dari generasi ketiga. Karena apa? Mereka di generasi keempat ini mereka taunya cuma terima apa adanya. Dan kondisi yang tidak nyaman ini membuat mereka harus retak atau mereka bersatu. Nah, jadi kita generasi ketiga harus memberikan fasilitas untuk generasi keempat ini. Suatu tempat yang nyaman, yang sudah real, yang sudah bisa diatur apa segala macam. Jadi mereka meneruskan itu juga dengan nyaman. Ya. Kalau mereka sudah nyaman, sudah punya sendiri-sendiri semua dan itu semua di lingkup dalam satu perusahaan, otomatis tidak ada keributan. Nah, karena pada repot sendiri, pada anu sendiri-sendiri ya. Nah, tapi kalau pada waktu generasi keempat ini kenapa atau generasi ketiga ini menghancurkan? Yaitu karena generasi keduanya itu not prepare anything. Dianggap ya sudah nanti urusan generasi ketiga bukan saya lagi. Dan mereka tidak menyiapkan untuk prepare untuk generasi ketiga. Padahal generasi ketiga itu sudah mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ya, betul. Ada pengaruh dari dalam, luar, apa segala macam. Nah, tapi kalau dia sudah menyiapkan dari generasi kedua ini ketiganya dengan baik, otomatis akan nyambung lagi. Apalagi kalau usaha itu bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Saya masih punya satu mimpi kok. Gading Murni itu akan saya bawa sampai 100 tahun. Wah, luar biasa. Itu saya punya aim sih sebetulnya. Jadi apapun juga saya akan bawa itu akan ke arah sana. Bagaimana juga. Jadi saya juga itu tugas berat sih sebetulnya buat saya juga untuk mempersiapkan. Gitu. Makanya dalam hal ini saya harus tetap rajin-rajin melihat kondisi yang ada di luaran, bagaimana dan juga membereskan perpajakan ya untuk perusahaan supaya mereka bisa semua jangan sampai nanti kita mewariskan sesuatu yang ruwet ya. Iya, betul. Nah itu jadi kita harus betul-betul inilah semua prepare, harus prepare baik-baik gitu. Kalau bisa jangan 100 tahun Pak, lebih dari 100 tahun. Mungkin itu nanti bagiannya mereka sih. kita ini mungkin sudah tidak lihat lagi. Iya Pak. Nah ini yang saya mau tanyakan Pak, menarik sekali. Bagaimana Bapak generasi ketiga bisa sukses untuk membawa Gading Murni tetap eksis sampai hari ini. Berarti kan Bapak dipersiapkan juga oleh generasi kedua dan menurut saya ya karena Bapak mau untuk dipersiapkan. Tetapi kalau generasi berikutnya kurang minat atau apa itu bisa menjadi masalah tersendiri menurut saya. Nah, saya yang mau saya tanyakan Pak, Bapak kan sukses nih sekarang untuk membawa Gading Murni ini sampai hari ini. Bagaimana Bapak menangani manajemen konflik dalam family business, kemudian pembagian tugas dan kemudian ini yang penting ini, bagaimana Bapak bisa menangani permasalahan perpajakan yang saya yakin lah pasti ada dan Bapak sampai hari ini tidak mengalami satu yang masalah perpajakan yang tidak seharusnya dialami. Itu kira-kira apa Pak kiatnya Pak Arwan? Ya. Jadi pertama dulu saya jawab soal yang paling penting adalah ada perpajakan dulu bagi saya. Ya, jadi gini, perpajakan itu saya sudah bilang dengan prinsip kami ya toh. Jadi apa yang harus dibayar ke pemerintah kita harus bayar. Ya. Itu prinsip pertama. Ya, jadi kita nggak boleh mengelabui atau apa segala macam. Ya. Kalau kesalahan kecil-kecil ya memang ada. Ya, bukannya Pak. Kita nggak ada ininya lah ya, tapi pasti ada, karena itu dalam perjalanan bisnis kan macam-macam. Ya. Kemauan dari langganan, apa segala macam itu juga mereka kan juga ya Ibu kan tahu sendirilah permintaannya juga macam-macam ya. Jadi tapi kalau untuk jatahnya pemerintah kita sama sekali saya tidak mau mengambil.
Itu adalah hak pemerintah. Dan itu kita sudah tanamkan juga kepada generasi-generasi penerus. Apa yang punya pemerintah kamu harus betul-betul kamu harus kasih ke pemerintah. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat di sini semua yang kita sudah lakukan dan itu sama orang-orang perpajakan apa segala macam, kalau ada koreksi silakan mengkoreksi. Ya, kita juga terima, tidak ada masalah. Ya. Jadi saya anggap semua itu harus diberesin pada waktu yang bersamaan, jangan diolor-olor. Ya, jadi itu. Terus kalau saya sekarang mempersiapkan untuk generasi-generasi yang ke depan, bagaimana nanti mereka mempunyai posisi apa segala macam, mengaturnya apa segala macam. Sebetulnya ya itu tadi, saya sudah membaca bahwa perkembangan nanti ini ke depan ini bagaimana. Contoh juga banyak perusahaan di Indonesia yang turun-temurun sudah menjadi 4 generasi. 3 generasi. Ya, ada beberapa perusahaan besar lah di Indonesia gini, dan mereka masing-masing itu diberi keleluasaan untuk mengatasi satu bagian. Pembagian tugas ya Pak. Pembagian tugas. Nah, tapi nanti bagaimana nanti mereka siapa yang akan menjadi leadernya, ya toh? Nah itu nanti kita akan melihat. Otomatis sebagai seorang leader itu kan tidak bisa kita comot gitu aja. Betul. Seorang leader itu tidak bisa juga dia dari usia. Betul. Ya, jadi semua kadang-kadang anak yang paling bungsu bisa jadi leader. Ya. Kadang-kadang anak yang di tengah bisa jadi leader. Betul. Atau memang yang paling tua yang jadi leader. Ya. Apakah laki atau perempuan? Ya kita nggak tahu. Ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, selama mereka berjalan kita akan melihat siapa yang lebih menguasai kantor, siapa yang lebih menguasai bisnis ini. Nah, nanti otomatis akan muncul. Nah, cuma jangan lupa begitu sudah ada yang muncul, kita generasi sebelumnya itu harus sudah menentukan, gitu loh. Jadi jangan sampai mereka dibiarkan sudah muncul, tetapi kita tidak memberikan support. Nah itu bahaya. Kalau sudah tidak memberikan support, yang sudah muncul ini bakal tenggelam lagi, dan dia merasa bahwa sia-sia. Nah, itu. Jadi kalau memang sudah ada yang muncul, kita harus support. Entah itu mau dari mana, yang penting ada kelihatan aja. Nah itu kita support, kita kasih mereka kesempatan. Menarik sekali. Nah yang lain biarpun mungkin dari saham terbesar atau saham terkecil atau apa segala macam, yang lainnya juga harus menerima fakta itu. Karena kalau mereka tidak bisa menerima, yaitu akan terjadi suatu konflik. Tapi selama kita generasi penerusnya masih ada, nah konflik itu masih bisa kita selesaikan. Itu. Jadi ya banyak cara sebetulnya dalam kita meneruskan untuk suksesi sebuah perusahaan itu. Tapi intinya ya semua ada jalan lah yang bisa kita lakukan. Terakhir Pak, terima kasih. Sudah perbincangannya sudah luar biasa. Kita dapat ilmu banyak ya hari ini ya. Terakhir Pak, lewat channel apa anak muda belajar pajak Pak? Lewat channel ya sekarang ini apa ini Textgo ya? Textgo ya. Iya terima kasih Pak Arwan sudah menjadi tamu yang luar biasa. Baik, kita mungkin podcast ini berakhir sampai di sini, tapi jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan bunyikan lonceng channel kami supaya tidak ketinggalan topik-topik seru lainnya. Pajak dan anak muda by Textgo, Enko, Enggan, Thaneka, dan Penggestu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Arwan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, masih. Textgo. Silakan.